Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah yang ditulis oleh Om Ras dari narasumbernya. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Terkena guna-guna karena terlalu cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Darah, panggil seseorang pada gadis yang sedang berjalan di area parkir. Kenapa yuk? Mau ikut gak? Kita buka puasa bareng teman-teman hari ini. Gadis itu terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Kayaknya aku gak bisa kalau hari ini yuk. Aku udah janji sama ibuku langsung pulang setelah kerjaanku selesai, ujar Dara. Oh gitu, ya udah gak apa-apa, ujar Ayu terlihat kecewa. Maaf ya Yu. Ayu mengangguk, bibirnya tersenyum. Lalu setelah itu ia langsung pamit untuk pulang duluan. Saat itu kira-kira sekitar jam 4 sore. Pasar Ramadan dan warung-warung takjil berjejer di sepanjang jalan. Dara berhenti di salah satu warung takjil untuk membeli beberapa makanan. Kakak cantik, mau beli apa? Tanya ibu-ibu penjualnya sambil tersenyum ramah. Ininya 3 ya bu, terus ini 3 juga, ujar Dara sambil menunjuk ke arah makanan yang dia inginkan. Setelah membayar, Dara pun langsung pulang. Ya Allah, semoga mereka baik-baik saja, ucap Dara setelah menyadari kalau orang-orang itu berkerumun untuk melihat korban kecelakaan. Sesampainya di rumah, Dara langsung disambut ayahnya yang sedang memainkan handphone di teras rumah. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam anak gadis ayah yang cantik. Gimana harimu? Dara tersenyum. Ayahnya memang sangat perhatian padanya. Mungkin karena Dara adalah anak tunggal satu-satunya yang mereka miliki. Sayangnya ibu sudah pulang. Pasti lelah kan hampir seharian di luar rumah. Mana lagi puasa. Ayo masuk dulu, istirahat, ujar ibunya yang sengaja keluar dari dalam rumah karena mendengar suara kendaraan milik Dara. Ah ibu, enggak kok. Dara di sini dulu saja. Cari angin sambil ngobrol sama ayah, jawab Dara dengan bibir tersenyum. Ya sudah, nanti masuk ya, istirahat. Ini ibu mau lanjut masak dulu di dapur. Oh iya bu, ini tadi Dara beli takjil, ujar Dara seraya menyerahkan bungkusan plastik pada ibunya. Sang ibu menerima bungkusan itu dengan bibir tersenyum. Bagaimana hari ini? Adakah cerita yang bisa ayah dengar? Tanya ayahnya setelah ibunya Dara masuk ke dalam rumah. Semuanya baik-baik aja ya. Cuman tadi aku melihat ada orang kecelakaan. Nggak lihat dari deket sih. Semoga orang kena musibah itu baik-baik saja ya Dar. Amin ya. Kamu gak mau ikut seperti orang-orang yang ngebuburit itu Dara? Enggak ayah, capek. Mending aku di rumah, buka puasa bareng ayah dan ibu. Mendengar jawaban putrinya itu, sang ayah langsung mengusap-usap kepala Dara. Anak pinter. Tapi kalau mau jalan-jalan boleh kok. Tentunya harus ingat pesan ayah ya. Iya ya, apaan sih? Aku bukan anak kecil lagi tahu, udah gede ini, ujar Dara sambil tersenyum. Rasanya baru kemarin sore ayah menggendongmu saat bayi, mengajakmu jalan-jalan tiap hari. Kok sekarang sudah besar ya? Dan sebentar lagi sepertinya sudah mau menikah. Iya ayah, aku gak mau nikah. Aku mau terus sama ayah dan ibu. Gak mau pisah sama ayah dan ibu pokoknya. Loh, kenapa begitu? Suatu hari nanti kan kamu harus menikah dan membangun keluarga kecil baru bersama suami dan anakmu. Ya, karena Dara rasa gak akan ada laki-laki di dunia ini yang bisa menyayangi Dara seperti ayah dan ibu menyayangi Dara. Ayahnya menghela nafas panjang, lalu tersenyum menatap Dara. Hari itu seperti biasa, Dara sedang bersiap-siap pulang kerja ketika ia dihampiri oleh atasannya. Dara, ada yang ingin saya bicarakan sama kamu, ujar bosnya itu. Silahkan pak, jawab Dara sambil cemas. Takut kalau ada yang salah dengan pekerjaannya. Kamu kenapa tegang begitu Dara? Ini bukan tentang masalah pekerjaan, ini masalah pribadi. Teman-teman Dara yang mendengar perkataan bos mereka itu langsung mengerti arah bicara si bos. Namun Dara yang sama sekali belum ada pengalaman percintaan tentu saja tidak mengerti. Yang dia takutkan justru bosnya akan memecatnya karena masalah pribadi itu. Nanti saya tunggu di parkirannya.
sekalian saya antar kamu pulang. Tapi saya bawa motor, Pak. Gak apa-apa, saya bisa mengikuti dari belakang. Dara akhirnya mengangguk dengan raut wajah yang sepertinya masih khawatir. Setelah bosnya pergi, Dara langsung digoda oleh teman-temannya. Jangan-jangan Pak Diva naksir kamu tuh, Ra, ujar Tias. Iya, pasti dia naksir kamu. Gas aja lah, Dar. Bos muda gitu jangan ditolak, sahut Arini. Gak mungkin lah Pak Diva naksir sama aku. Gak ada yang menarik juga dari aku ini. Kita taruhan aja gimana? Kalau beneran Pak Diva nembak kamu harus kasih aku uang 1 juta. Tapi kalau ternyata tebakanku salah, aku dia yang kasih kamu 2 juta. Kalian berdua aja tuh taruhan, aku gak mau ikut-ikut, ujar Dara lalu bergegas mengambil tasnya, bermaksud untuk pulang. Sesampainya Dara di parkiran, ternyata Pak Divan sudah menunggunya di sana. Bapak mau bicara apa? Tanya Dara memulai percakapan. Saya rasa lebih baik kita bicarakan nanti saja, di rumahmu, di depan orang tuamu ya. Dara mengerutkan alisnya, tidak mengerti dengan apa yang Pak Divan katakan. Mau tak mau akhirnya Dara pun mengangguk, mengiyakan. Lalu ia langsung mengambil motornya. Saya jalan lebih dulu ya Pak, kata Dara pada bosnya tersebut. Perasaan Dara tak karuan yang membuat Dara hampir menabrak pemotor lainnya. Untung saja tidak terjadi kecelakaan. Sesampainya di halaman rumahnya, Dara langsung memarkirkan motornya. Sementara mobil milik Pak Divan juga ikut masuk ke halaman. Kebetulan rumah orang tua Dara tersebut tidak memiliki pagar, dan halamannya juga cukup luas. Melihat adanya mobil yang ikut parkir di halamannya, membuat sang ayah yang sedang duduk santai di teras bertanya-tanya. Siapa nak? Tanya ayahnya berbisik setelah Dara salim pada ayahnya. Itu bos Dara ya, gak tahu kesini mau apa. Katanya mau bicara sesuatu, mungkin masalah kerjaan. Ini ya, kenalkan bos Dara, namanya Pak Divan. Wah, suatu kehormatan untuk kami, karena Pak Divan ini mau mampir kemari, ujar ayahnya Dara. Terima kasih banyak Pak, sudah menyambut saya dengan baik, ucap Pak Divan tersenyum. Ayahnya Dara tersenyum lalu menatap putrinya, seakan ada sesuatu. Mari, silahkan masuk Pak. Pak Divan masuk ke dalam rumah mengikuti ayahnya Dara. Sementara Dara berjalan di belakang Pak Divan. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Sementara Dara masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Saat Dara ke ruang tamu, Pak Divan, ayahnya dan juga ibunya sedang mengobrol-ngobrol santai sambil sesekali tertawa. Maaf Pak, Bapak tadi mau bicara apa sama saya? Tanya Dara. Sini Dara. Tadi Nak Divan ini sudah mengatakan semuanya pada ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu ya setuju-setuju saja. Tinggal gimana kamunya. Ayah dan ibu akan ikut keputusanmu, ujar ayahnya pada Dara yang baru saja duduk di sebelah sang ayah. Sementara Pak Divan terlihat menundukkan kepala, tak berani menatap Dara. Maksudnya gimana ya? Keputusan apa? Tanya Dara. Ayah Dara tertawa. Maklumlah ya Nak Divan, Dara ini belum pernah berpacaran, ujar ayahnya pada Pak Divan yang juga ikut senyum-senyum. Lalu kemudian ayahnya pun menceritakan maksud dari kedatangan Pak Divan ke rumah mereka. Bukan untuk membicarakan masalah pekerjaan, melainkan untuk melamar Dara. Lamar mentah, karena yang datang menanyakan hanya si laki-lakinya. Kalau orang tua perempuannya setuju, barulah si laki-laki membawa pihak keluarga dan seserahan. Mendengar hal itu tentu saja Dara kaget. Ternyata apa yang dikatakan teman-temannya tadi tidak terlalu meleset. Mungkin kalau hanya berpacaran Dara akan menolak. Tapi saya tidak ingin jauh dari orang tua saya Pak. Saya rasanya belum siap untuk berpisah dari mereka, ucap Dara berusaha menolak halus. Tidak apa-apa Dara, kita bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Dan nanti kita bisa membeli tanah di sekitar sini. Bagaimana? Dara menatap ayah dan ibunya secara bergantian. Saya belum bisa menjawabnya sekarang ya Pak, karena saya perlu untuk mempertimbangkannya dulu, jawab Dara akhirnya. Pak Divan mengangguk sambil tersenyum. Apapun keputusanmu, saya akan terima Dara. Setelah buka puasa dan sholat bersama, ayah dan Pak Divan mengobrol di teras. Keduanya terlihat sangat akrab sekali. Sekitar jam 8-an, Pak Divan pamit untuk pulang. Dan setelah Pak Divan pulang itulah Dara langsung meminta pendapat pada ayah dan ibunya. Kalau menurut ayah, Divan itu orang sangat baik,
ramah, sopan santun, dan ayah sangat setuju kalau kau menikah dengannya. Ibu juga seperti ayahmu, Dar. Tapi dia itu bos Dara ya, Bu. Lalu kenapa? Dara terdiam. Ia menghela nafas panjang. Dara gak mau nikah ya. Dara udah sangat bahagia hidup bersama ayah dan ibu seperti ini. Dara gak butuh apa-apa lagi selain ayah dan ibu. Dara, ayah dan ibu tidak selamanya hidup di dunia ini. Nanti kalau ayah dan ibu udah tiada, siapa yang akan menjagamu? Dara menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Tapi pikirkanlah lagi, anak. Karena kan ini hidupmu. Kamu berhak menentukan pilihan. Tapi sejujurnya, ayah dan ibu sangat berharap kamu cepat-cepat menikah, supaya kami bisa momong cucu di sisa usia kami ini. Lagi-lagi Dara hanya terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Semalaman ia tak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut. Keesokan harinya, Dara berangkat kerja. Ia terlihat lesu saat tiba di tempat kerjanya. Gimana, Ra? Benar kan Pak Divan nembak kamu? Tanya Tias terlihat sangat antusias. Pak Divan mau melamarku, Yas. Aku bingung harus gimana. Hah? Bingung? Ngapain bingung sih, Ra? Tinggal jawab aja iya. Apa susahnya? Orang kayak macam Pak Divan sih jangan sampai ditolak, Ra. Orang tuamu setuju kan? Mereka bilang sih terserah aku saja. Tapi akunya masih bingung. Tiba-tiba obrolan mereka terhenti ketika Pak Divan masuk ke sana. Dara, bisa ikut saya sebentar? Dara hanya mengangguk lalu mengikuti Pak Divan dari belakang. Saat tiba di ruangannya, Pak Divan langsung menanyakan tentang jawaban Dara. Dan dengan perasaan sedikit deg-degan, Dara pun akhirnya menjawab iya. Dan Pak Divan yang sedari tadi raut wajahnya terlihat was-was takut ditolak, langsung tersenyum cerah dan melompat-lompat kecil seperti anak-anak, membuat Dara tertawa. Singkat cerita, 2 hari kemudian orang tua Pak Divan akhirnya datang bertamu ke rumah Dara. Setelah dirundingkan, kesepakatan pun akhirnya dibuat. Lamaran akan dilakukan 1 minggu setelah Lebaran, dan untuk pernikahan nanti akan dirundingkan kembali. Singkatnya, 2 minggu setelah lamaran, pernikahan pun langsung dilaksanakan. Namun saat Dara di make up, terjadi sesuatu yang sangat di luar nalar. Saat itu Dara di make up dari jam 3 sore untuk akad, karena akad dilaksanakan di malam hari sekitar jam 8-an. Tapi beberapa kali terjadi sesuatu yang membuat perias pengantinnya ketakutan, karena di dalam kamar itu tiba-tiba terdengar ada suara-suara aneh, mirip seperti suara perempuan tertawa. Dan yang lebih menakutkan, ketika wajah Dara terlihat berbeda oleh periasnya. Saat dilihat di cermin, wajah Dara terlihat sangat berbeda, seperti orang lain. Namun ketika dilihat langsung, wajah Dara tetap seperti wajahnya, cantik, manis, dan anggun. Hal itu terjadi beberapa kali, sampai-sampai perias tersebut memanggil ibunya Dara untuk menemaninya merias. Namun tiba-tiba Dara berteriak histeris, sampai-sampai ibunya dan juga perias pengantin tersebut kaget dan panik. Dara terus berteriak hingga membuat orang-orang di luar kamar tersebut berdatangan. Ada apa ini? Tanya ayahnya. Dara berusaha untuk masuk ke dalam kamar melewati orang-orang yang bergerombol di depan pintu. Ibunya Dara maupun si perias pengantin tidak ada yang menjawab. Mereka sangat-sangat panik sekali. Bagaimana tidak? Karena calon pengantin perempuan mendadak seperti itu. Kalau aku tidak bersamanya, maka begitu juga dengan orang lain, ujar Dara saat itu. Matanya terpejam. Namun saat memegang benda-benda di sekitarnya, dia bisa dengan tepat mengambilnya. Namun tentu saja orang-orang yang ada di sana tidak ada yang paham dengan bahasa yang diucapkan oleh Dara, karena bahasa yang diucapkan Dara pada saat itu merupakan salah satu bahasa Dayak dari Kalimantan. Mereka saling pandang satu sama lain hingga, sepertinya ini kena kiriman. Dia dirasuki sesuatu, ujar salah seorang yang berada di depan pintu kamar. Akhirnya beberapa kerabat membantu dengan cara memanggil kenalan mereka yang diketahui paham dengan hal-hal semacam itu. Ada yang memanggil ustadz, ada juga yang memanggil dukun, dan ada juga yang memanggil dokter. Namun semuanya tidak ada yang bisa mengatasi masalah tersebut. Saat dibacakan doa-doa, Dara dengan santainya melanjutkan doa-doa tersebut. Bahkan ketika hendak disuntikan penenang, kulit Dara seolah keras, sampai-sampai membuat jarum-jarum tersebut patah.
dan dukun yang sedang membacakan mantra dibuat hampir mati oleh Dara karena tiba-tiba saja keluar darah segar melalui mulut, hidung, dan telinganya. Dara tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sangat berbeda dengan suara tawa dari Dara yang asli. Tiba-tiba salah satu tetangga Dara datang. Setelah sebelumnya dikabari oleh istrinya kalau Dara saat itu sedang kerasukan. Kebetulan tetangganya ini dulu pernah merantau ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Jadi sedikit banyaknya dia cukup tahu bahasa di sana. Namun begitu mendengar bahasa yang diucapkan Dara, dia juga tidak mengerti. Karena rupanya bahasa itu bukanlah bahasa yang berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Barat. Akhirnya ia menelpon temannya yang orang Kalimantan untuk menanyakan bahasa dari daerah mana itu. Dan setelah temannya itu mendengarkan bahasa yang diucapkan Dara, barulah ketahuan kalau bahasa tersebut berasal dari Kalimantan bagian ini. Teman dari tetangga Dara ini mau menolong dengan menerjemahkan bahasa yang digunakan Dara melalui panggilan telepon saat itu. Kebetulannya lagi teman dari tetangga Dara ini juga punya kerabat yang berasal dari Kalimantan bagian yang tadi ia sebutkan. Sensor ya, Kalimantan bagian mananya. Jadi sedikit banyaknya tentu paham dengan bahasa tersebut. Dari yang kutangkap, dia ini kena kiriman. Orang yang ngirimkan guna-guna itu tidak rela kalau sampai perempuan ini menikah dengan orang lain. Lalu bagaimana caranya untuk melepaskan tetanggaku ini dari guna-guna itu? Kurasa bawa saja dia ke Kalimantan, bawa ke salah satu dukun di sini, karena cuma orang sini yang bisa mencabutnya. Tapi posisinya tetanggaku ini nanti malam jam 8 itu akan nikah. Apa tidak ada cara lain? Kalau begitu, coba saja kau panggilkan dukun atau siapapun yang biasanya dipakai untuk mengobati orang kena guna-guna di situ. Dukun sudah, ustadz pun sudah, bahkan dokter pun sudah dipanggil, tapi tidak ada yang berhasil, ujar ayahnya Dara menyela obrolan tetangganya tersebut sambil panik. Berarti memang harus dibawa ke tanah Kalimantan. Ayah dan ibunya Dara saling berpandangan. Mereka menatap Dara yang masih dipegangi oleh beberapa kerabat mereka. Mereka harus cepat memutar otak dalam keadaan seperti itu, karena rasanya membawa Dara ke Kalimantan terasa sangat mustahil. Sebab jika itu dilakukan, bisa saja Dara melakukan sesuatu yang tidak diinginkan saat berada di pesawat. Dan bahkan mungkin mereka tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti penerbangan dengan kondisi Dara yang seperti itu. Telepon Divan sekarang, ujar ayahnya Dara pada istrinya. Sekitar 30 menitan setelah ditelepon, Divan datang bersama orang tuanya. Mereka yang melihat keadaan Dara seperti itu tidak bisa berkata apa-apa, apalagi setelah ayah Dara menceritakan tentang obrolan tetangganya bersama teman dari Kalimantannya tadi. Kalau memang harus seperti itu, kita bawa saja Dara ke Kalimantan, ujar Divan. Tapi nak, dengan keadaan Dara yang seperti ini rasanya tidak memungkinkan kita bisa membawanya. Begini saja Pak, kami punya guru spiritual. Mungkin beliau bisa membantu Dara setidaknya supaya lebih tenang dan kita bisa membawanya dengan mudah ke Kalimantan, ujar ayahnya Divan. Dan setelah berkata seperti itu, ayahnya Divan langsung menelpon seorang di luar kamar. Sekitar setengah jam lebih, akhirnya ayah Divan kembali masuk ke dalam bersama seseorang. Orang itu memakai pakaian hitam, wajahnya pun tidak ada senyum sama sekali. Dan tanpa babi bu lagi, orang itu langsung mendekat ke arah Dara yang tertawa melihat kedatangannya. Pegang yang erat, ujar orang tersebut pada kerabat Dara yang memang sedari tadi memegangi kaki dan tangan Dara. Setelah berkata seperti itu, ia langsung mengeluarkan semacam batu dan kemudian menempelkan batu itu ke atas ubun-ubun Dara. Tiba-tiba Dara berteriak kesakitan. Lalu tubuhnya yang kejang seperti dikendalikan sesuatu mendadak terkulai lemah, tak berdaya. Kalau kalian ingin membawanya ke Kalimantan, bawa saja. Karena aku tidak sanggup untuk mengobatinya. Aku hanya bisa meredam atau melemahkan sosok yang merasukinya itu untuk sementara saja. Dan bawa serta batu itu. Usahakan jangan sampai lepas dari tubuhnya, ujar orang itu. Bagaimana cara kita membawa Dara ke Kalimantan, Van? Kami belum pernah seumur-umur ke sana, ujar ayahnya Dara
kita naik kapal saja, biar lebih nyaman. Walaupun agak sedikit lama perjalanannya, tapi setidaknya kita bisa mengawasi Dara dengan tenang, ujar Divan yang langsung disetujui oleh ayahnya Dara. Pernikahan ditunda, dan setelah pihak keluarga Divan maupun keluarga Dara menjelaskan pada orang-orang yang hadir, mereka pun memutuskan untuk langsung berangkat ke Kalimantan. Tetangga Dara pun juga dibawa serta, karena dialah yang punya kenalan orang sana. Perjalanan dimulai. Selama perjalanan, Dara hanya tidur, dan Divan selalu setia di sampingnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan, yaitu Pulau Kalimantan. "Maaf ya, aku datang terlambat," ujar seorang laki-laki yang masih mengenakan pakaian kerja dengan menaiki sebuah motor saat menghampiri tetangga Dara yang memang dari tadi menunggu di luar mobil. "Iya, gak apa-apa. Baik, mari kita ke rumahku," ujarnya. Mobil yang membawa Dara melaju mengikuti orang itu. Setelah keluar dari jalan besar, mereka memasuki jalanan desa yang di kiri kanannya banyak berjajar rumah-rumah warga. Tidak berapa lama, motor yang dikendarai orang tadi melambat dan kemudian memasuki sebuah halaman yang tidak begitu luas, sehingga mobil tidak bisa masuk, yang kemudian disuruh parkir di depan jalan masuk halaman. Setelah dipersilahkan masuk ke rumah orang itu, Divan lantas menggendong Dara, sementara orang tua Dara mengikuti dari belakang. Mereka benar-benar segan saat memasuki rumah tersebut. Beberapa koleksi mandau dengan berbagai macam ukiran pada kumpang dan hulunya terlihat dipajang di dinding rumah itu. "Silahkan, ini baringkan saja di sini," ujar orang itu sambil menunjuk pada kasur yang sepertinya sudah disiapkan sejak awal. Divan membaringkan tubuh Dara di atas kasur, dan tidak lupa, ia juga meletakkan batu tersebut di bawah tubuh Dara, seperti apa yang dipesan oleh orang kepercayaan sang ayah sebelumnya. Sebenarnya saat itu Divan ingin langsung menanyakan bagaimana cara menyembuhkan calon istrinya tersebut. Namun ia merasa tidak enak karena tuan rumah sepertinya cukup sibuk menyiapkan makanan untuk mereka. Dan setelah mereka selesai makan, barulah si tuan rumah yang bernama Hendrik itu memulai pembicaraan. "Kemungkinan saudaraku itu datang kemari antara besok atau lusa, karena saat kalian mengabari bahwa kalian sudah tiba di sini tadi, aku langsung mengabarinya juga. Dan dia bilang besok atau lusa baru bisa datang. Jadi, kalian istirahat saja dulu di sini sambil menunggunya. Anggaplah rumah sendiri, jangan sungkan, karena kita semua ini saudara," ujar Hendrik. "Terima kasih banyak, Bang. Semoga kebaikan abang ini dibalas oleh Tuhan," ucap Divan. Hendrik mengangguk sambil tersenyum. "Oh ya, kalian juga tidak perlu khawatir, karena masakan yang kami masak untuk kalian itu menggunakan peralatan masak khusus yang memang kami sediakan kalau ada saudara yang muslim kemari," ujar Hendrik lagi masih dengan bibir tersenyum. "Kami sungguh tidak masalah dengan peralatan makan atau apapun itu. Apapun yang akan disuguhkan, kami akan memakannya," ujar ayahnya Dara merasa tidak enak hati. "Mana bisa begitu, Pak? Kami di sini memang menyediakan barang-barang khusus untuk saudara muslim yang ingin menginap di sini. Bukan hanya bapak sekeluarga, tapi semua saudara muslim yang kemari akan kami perlakukan sebagaimana mestinya. Jadi bapak jangan merasa tidak enak hati atas ucapan saya. Saya cuma memberitahukan supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya, karena kami sangat menghargai dan sangat menghormati saudara-saudara muslim maupun saudara-saudara dari agama lain." Ayahnya Dara mengangguk dan ikut tersenyum. Divan dan kedua orang tua Dara istirahat di atas kasur yang sudah disiapkan oleh Hendrik. Sementara tetangga Dara terlihat mengobrol dengan Hendrik di teras rumah sambil merokok. "Aku sangat berharap sekali Dara bisa sembuh dan bisa menikah dengan calon suaminya itu. Kasihan dia. Dia itu gadis yang baik, dan setauku dia juga bukan gadis yang suka mempermainkan laki-laki." "Ya, semoga saja. Kita akan tahu kalau saudaraku itu nanti datang," ujar Hendrik. Keesokan harinya sekitar pukul 11 siang, saudara Hendrik datang. Ia datang bersama satu orang lelaki parubaya dengan wajah yang sangar. Mereka langsung diperkenalkan dengan keluarga Dara dan juga Divan selaku calon suami dari gadis itu.
Lelaki parubaya berambut agak gondrong dengan kumis tebal dan wajah yang sangat sangar tersebut menatap Dara sambil mengerutkan alisnya. "Lepaskan yang menahannya itu," ujarnya sambil menatap Divan. Divan langsung mengerti, lalu mengambil batu di bawah tubuh Dara. Dan sesaat setelahnya, mata Dara langsung terbuka. Suara tawa menggigik seperti kuda terdengar keluar dari mulutnya. Lelaki parubaya itu menatap Dara tanpa berkedip. Lalu sesaat kemudian, Dara menunduk dan mundur ke belakang dengan kepala yang masih tertunduk. "Siapa yang mengantarmu pada gadis ini?" Dara menggeleng. "Itu urusanku. Kau tidak perlu ikut campur," ujar Dara dengan suara yang terdengar berat. "Sekarang itu jadi urusanku. Sebaiknya kau katakan siapa yang menyuruhmu, dan aku akan pastikan setelah kau mengatakannya, aku akan melepaskanmu." Dara masih tertunduk. Lalu beberapa saat kemudian ia menatap lelaki tua itu. "Kau berjanji akan melepaskan aku?" tanya Dara. "Iya, asal kau katakan siapa yang menyuruhmu untuk menyakiti gadis ini." "Halim, namanya Halim," ujar Dara menyebutkan sebuah nama. "Kenapa dia sampai ingin menyakiti gadis ini?" "Dia tidak ingin gadis ini menikah dengan lelaki lain." Saat kemudian, lelaki tua itu pun lantas meletakkan tangannya di kepala Dara. Dan tanpa perlawanan, sosok yang merasuki Dara tersebut keluar meninggalkan tubuh Dara yang langsung terkulai lemah. "Sudah, Pak?" tanya Divan. "Kamu mau sampai di sini saja? Tapi kurasa kiriman ini harus dikembalikan ke pemiliknya, supaya dia tidak lagi berbuat yang tidak-tidak pada gadis lain selain gadis ini." "Baik, Pak, lakukan saja yang terbaik untuk calon istri saya," ucap Divan. "Malam ini akan aku lakukan. Kita tunggu gadis ini bangun dulu," ujar si lelaki tua. Sekitar 2 jam berlalu saat orang tua Dara dan tetangganya sedang mengobrol bersama orang-orang tadi. Dara terbangun. Di sampingnya ada Divan yang begitu setia menemaninya. "Pak, Dara sudah bangun, Pak," ujar Divan memanggil orang tua Dara dan si lelaki tua tadi. Orang tua Dara langsung menangis haru begitu mendengar Dara memanggil mereka. "Bagaimana perasaanmu, nak Dara?" tanya si lelaki tua menatap lekat padanya. Dara tak langsung menjawab, tapi ia lebih dulu melihat kepada ibu dan ayahnya bergantian. "Jawab saja, nak," ujar ibunya. "Badanku rasanya sakit semua, kepalaku juga pusing, dan ada rasa panas di bagian punggung," ujar Dara. Si lelaki tua mengangguk. "Kamu kenal dengan orang yang bernama Halim?" tanya si lelaki tua lagi. Dara kembali menatap orang tuanya, lalu kemudian menatap Divan. "Dia teman satu kerjaan dulu, sebelum Dara kerja di tempat Divan. Dara berhenti kerja di sana pun bisa dibilang gara-gara dia, karena dia selalu mengganggu," jawab Dara. Divan menghela nafas panjang mendengar jawaban Dara. Dia juga pernah meneror Dara selama beberapa kali, dan terakhir Dara melihat dia saat dia kembali mengganggu. Di situ Dara sudah nggak bisa nahan emosi. Dara marah dan Dara katakan sejujurnya kalau sebentar lagi Dara akan menikah. Dia nangis-nangis, lalu dia maki-maki Dara waktu itu. "Kapan itu, Ra?" tanya Divan. "Kan ada waktu itu aku bilang mau pergi beli sesuatu. Kenapa kamu nggak cerita, Ra? Kan aku merasa masih bisa ngatasin sendiri." Malam itu semua lampu di dalam rumah tersebut dimatikan dan hanya penerangan dari lampu minyak yang dibiarkan menyala. Bau dupa dan kemenyan yang dibakar memenuhi seluruh ruangan. Dara sendiri tak berani melepaskan pegangan tangannya dari Divan yang masih setia di sampingnya saat itu. Si lelaki tua mulai merapalkan mantra yang tidak diketahui maknanya. Mantra itu diucap dalam bahasa Dayak. Seiring dengan mantra yang diucap, angin dingin mulai terasa di sekeliling mereka. Padahal sebelumnya suasana masih sangat hangat. Tiba-tiba udara dingin itu berubah mencekam. Ditambah bau-bau busuk dan gosong mulai tercium silih berganti. Dara memejamkan matanya. Tangannya masih mencengkeram tangan Divan. "Gak apa-apa, aku ada di sini bersamamu," bisik Divan pada Dara. Suara mantra itu tiba-tiba terhenti. Suasana mendadak hening. Terdengar suara langkah mendekati Dara dan Divan yang membuat gadis itu ketakutan. Kepala Dara diusap, dan dari bekas usapan itu terasa sangat panas. Tidak lama, suara mantra tadi kembali terdengar. Sementara itu malam semakin larut.
Ritual malam itu diakhiri dengan raut wajah puas dari si lelaki tua. "Semuanya sudah kutuntaskan. Pengirim guna-guna itu akan merasakan akibatnya," ujar si lelaki tua. Divan dan Dara menghela nafas lega. Begitupun juga dengan orang tua Dara. "Jadi sekarang Dara sudah tidak apa-apa kan Pak kalau dibawa pulang?" tanya ayahnya Dara. "Tidak apa-apa." "Syukurlah kalau begitu." 2 hari kemudian mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi meskipun sudah pulang, mereka tetap menjaga komunikasi dengan si lelaki tua yang sudah membantu mereka, terutama Dara. Dan singkat cerita, sekitar hampir 2 minggu pernikahan pun kembali diatur dan kini semuanya berjalan dengan lancar. Tak ada halangan sedikit pun. Dara dan Divan resmi menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan untuk Halim, Dara tidak pernah lagi melihat keberadaannya. Selesai. Demikian sebuah kisah yang ditulis oleh Muras dari narasumbernya. Tony FS pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, atau salah intonasi. Mohon maaf ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.